Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Amelia Retno Sawitri, mahasiswi S1 Prodi Biologi FSM Undip Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kultur mikroalga sebagai salah satu tugas mata kuliah Bioprotista yang diampu oleh Profesor Dr. Tri Retmaningsih Suprabawati. Nah, ingin tahu seperti apa sih kultur mikroalga itu dan bagaimana hasilnya? Simak terus video ini ya. Pada video ini ada 3 topik utama yang akan saya bahas, antara lain hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Pada kultur mikroalga ini digunakan 2 macam kultur, yaitu kultur botol dan kultur koin. Sesuai dengan namanya, kultur botol merupakan kultur mikroalga yang dilakukan dalam botol. Ini bisa menggunakan botol bekas ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kultur koin yaitu proses kultur menggunakan koin yang diletakkan dalam piring. Nah, pada kultur mikroalga ini ada 5 macam air yang digunakan, antara lain air mineral, PDAM, air got, air kolam ikan, dan terakhir air hujan. Dengan catatan masing-masing air tersebut dimasukkan dalam botol sebanyak 600 ml dan dalam piring sebanyak 100 ml. Nah, percobaan kultur mikroalga ini dilakukan selama 14 hari untuk mengetahui ada tidaknya spesies alga yang hidup pada 2 kultur tersebut. Selanjutnya, saya akan mulai masuk pada topik pertama mengenai hasil pengamatan kultur botol dan kultur koin. Pertama, mengenai kultur botol terlebih dahulu. Nah, di sini saya hanya memasukkan hasil pada hari ke-1, 7, dan 14 saja ya, teman-teman. Nah, pada hari ke-1 diperoleh hasil bahwa keempat kultur botol tidak mengalami perubahan warna botol. Sedangkan botol berisi air kolam sudah berwarna hijau pekat karena pada proses pengambilan sampel airnya, air kolam ikan tersebut memang sudah berwarna hijau pekat. Yang pada hari ke-7 kultur botol ini diperoleh hasil bahwa botol berisi air kolam ikan itu berwarna hijau pekat dan botol berisi air saluran got itu terlihat berwarna kuning. Nah, pada hari ke-7 ini juga terbentuk adanya endapan hijau seperti lumut di dasar botol berisi air kolam ikan. Nah, pada hari ke-14 ini botol air kolam ikan berwarna hijau pekat, botol air got berwarna kekuningan, botol air hujan warna kekuningan, botol air PDAM berwarna kuning samar, dan juga terbentuk endapan warna hijau pekat di dasar botol air kolam ikan dan warna hijau muda di dasar botol air hujan. Nah, kedua itu mengenai kultur koin yang hasil pengamatannya juga saya masukkan hanya pada hari ke-1, 7, dan 14 saja. Nah, pada hari pertama itu diperoleh hasil bahwa koin dari kelima jenis air memang belum mengalami perubahan karena masih hari pertama ya teman-teman. Sedangkan memasuki hari ke-7, koin dari kelima jenis air juga masih belum mengalami perubahan. Nah, oleh sebab itu ditambahkan pupuk ZPT sebanyak 1 sendok teh untuk menunjang pertumbuhan mikroalga. Nah, pada hari ke-14 setelah penambahan pupuk ZPT, koin dari air kolam terlihat muncul bintik kehijauan, sedangkan koin dari keempat jenis air lainnya belum mengalami perubahan apapun seperti hari pertama. Nah, selanjutnya materi mengenai pembahasan hasil kultur yang diperoleh. Pertama yaitu pada kultur botol
di mana perubahan warna hanya terjadi pada botol berisi air mengalir atau got, air hujan, dan air PDAM. Nah, pada botol berisi air kolam itu telah berwarna hijau saat dilakukan pengambilan sampel air. Nah, perubahan warna atau adanya endapan warna hijau mengindikasikan adanya mikroalga dalam kultur tersebut. Nah, warna yang terdapat pada botol baik hijau maupun kuning itu disebabkan oleh pigmen yang dihasilkan mikroalga itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang dikemukakan Junaidi et al. Tahun 2017 bahwa mikroalga itu merupakan sumber pigmen yang aman digunakan sebagai zat aditif maupun dalam kosmetik. Nah, pernyataan tersebut juga sesuai dengan Widianto 2014 bahwa kondisi tumbuh secara fototropik mikroalga memperoleh energi dari cahaya matahari dan CO2 dengan memanfaatkan klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Nah, selanjutnya pada kultur koin, kelima kultur koin tidak mengalami perubahan warna air. Namun pada air kolam ikan terdapat bintik-bintik hijau yang melekat pada koin yang mengindikasikan bahwa adanya mikroalga. Pernyataan tersebut didukung oleh Gultom 2018 bahwa sistem kultivasi mikroalga yang dilakukan secara terbuka itu relatif murah, namun sangat mudah terkontaminasi oleh bakteri yang mengganggu pertumbuhan mikroalga. Nah, penambahan 1 sendok teh zat PT pada kelima kultur koin itu tidak berpengaruh. Hal tersebut disebabkan karena adanya kemungkinan lambatnya respon alga dalam menerima penambahan unsur hara yang terkandung dalam pupuk tersebut, juga zat PT yang kian lama kian memudar. Pernyataan tersebut didukung oleh penjelasan yang dikemukakan Erlangga et al. Tahun 2018 bahwa melambatnya pertumbuhan chlorella sp itu dikarenakan jumlah hormon dan zat PT itu sudah mulai berkurang. Nah, kematian itu juga disebabkan oleh unsur hara yang semakin berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sel chlorella sp dan terjadi kompetisi antar individu dalam memanfaatkan unsur hara, ruang, cahaya, serta faktor pendukung lainnya. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 14 hari pada kultur botol diperoleh hasil bahwa dari kelima jenis air, hanya air mineral saja yang tidak ditumbuhi oleh alga. Hal tersebut dapat terlihat dari tidak adanya perubahan warna pada air. Nah, pengamatan yang dilakukan terhadap kultur koin itu diperoleh hasil bahwa hanya koin pada air kolam saja yang mampu ditumbuhi oleh alga yang ditandai dengan adanya bintik-bintik hijau pada koin. Nah, tumbuh atau tidaknya alga itu selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar seperti CO2, O2, cahaya matahari, pH air, dan sebagainya. Berikut saya lampirkan daftar referensi yang saya gunakan. Oke, kita sudah sampai di penghujung video ya. Nah, sekian video mengenai kultur mikroalga kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video ya. Bye-bye.